Yes, good. I'm going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem saya di mana ini salah satu syarat untuk daftar prasidang juga. Berikut di sini sudah saya jalankan dan di sini ada landing page-nya. Landing page-nya mengenai agensi itu sendiri dan ada kontak pada umumnya saja gitu. Setelah itu sini ada halaman login dan di halaman login ini bisa memasukkan email dan password. Jika belum punya kita bisa daftar. Di sini ada untuk daftarnya, registernya. Jadi dengan memasukkan nama, email, password dan retype password, di sini juga kita bisa memilih role. Role-nya mau apa? Mau brand ataupun user. Brand dengan user ini sama-sama pengguna, jadi bukan admin karena admin tidak daftar gitu. Nah, jika sudah mempunyai, karena di sini saya sudah mempunyai ya, dan saya ingin login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai admin. Oke, saya akan masukin agensi agensi. Passwordnya tuh sudah ada. Sorry. Nah, ini dia. Nah, ini halaman dashboard pengguna agensinya. Di sini bisa mengetahui berapa banyak pengguna. Penggunanya tuh kan ada dua role juga ya. Ya sebagai user, bisa sebagai brand ataupun sebagai KOL atau member gitu. Di sini ada angkanya juga. Kemudian di sini ada ringkasan laporan juga. Profil terbanyak, pendaftaran terbanyak kayak gitu. Di sini ada beberapa akun yang sudah dibuat juga. Jadi ya ini ada yang tertinggi sudah dalam percobaan juga di sini. Ini juga ada yang paling rendah cuman satu gitu. Dan di sini juga ada laporan pendaftar. Laporan pendaftar ini apabila ada pendaftar yang ingin mendaftar sebuah brand gitu yang dimasukin oleh agensi, dimana daftarnya ini kan hanya melihat saja dan meninjau gitu untuk diterima atau tidaknya. Nah, ini bisa dilihat dari ada link, ada bukti gitu. Di sini untuk tambah brandnya, tambah kerjaannya tuh di sini gitu. Nah, di sini misalnya kita akan menambahkan brand gitu. Brandnya tuh sudah ada, sebelumnya udah dibuat juga. Kita masukin juga status aktifnya, kita langsung aja aktifin. Untuk tanggalnya hari ini, terus informasi jobnya kita masukin. Ini aku ada contoh informasi job, misalnya yang ini aja ya, tabungan GoPay, dari GoPay. Nah, ini contoh informasi jobnya, ada di page halaman 2. Oke. Nah, ini mungkin kita ke highlightnya aja untuk informasi singkat. Oke, setelah kita masukkan ke informasi detailnya, setelah itu kita masukin rate gajinya, masukin aja 1 juta mungkin. Nah, kategorinya apa nih? Datang atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah example gitu. Kalau visit, ini kita masukin visit aja ya, datang gitu. Kita simpan. Nah, sudah kan. Kalau sudah, di sini ada keterangannya nih. Ada agensi visit gitu kan. Maksudnya brand yang tadi ini yang 1 juta, maaf. Ada brand tadi yang 1 juta yang daftarin hari ini. Dan ini kategorinya visit gitu. Dan jobnya sudah aktif. Nanti bisa dilihat oleh KOL atau pengguna gitu. Kalau untuk di halaman agensinya sini ada kategorinya juga. Kemudian ini ada riwayat pendaftaran. Ini riwayat pendaftaran tuh kita bisa untuk agensi ya, ini bisa melihat semua user gitu. Kalau user sendiri itu hanya melihat si
untuk si usernya aja, misalnya Fajar, ya udah Fajarnya aja isinya gitu. Kalau pesan ini untuk mengirim pesan di sini tuh, ini ya bisa kita ini buka pesan gitu, saling balas berbalas begitu. Baik, di sini saya akan lanjut ke kita logout dulu. Kita login sebagai user gitu. Sekarang sini saya akan login sebagai user. Nah, nah sini aku udah login sebagai user ya, atau sebagai KOL. Di sini ada laporan pendaftar, di mana yang tadi tuh yang aku bilang semuanya hanya menampilkan bagian si usernya aja, namanya gitu. Nah, kalau untuk brandnya tadi nih ada brand-brand yang aktif gitu. Kalau yang akan datang kan dia belum bisa nih untuk di-apply. Jadi kita akan apply yang ini misalnya gitu kan. Nah, ini ada informasinya, visit gitu misalnya. Dia visit, informasinya bagaimana. Oh oke, mau daftar, oke didaftarin. Ketika daftar dia bakal nginput nama lengkap, dia kayak udah ada otomatis karena dia sudah memasukkan profile gitu. Jadi kita tinggal masukin akun medsosnya aja, misalnya Raja Yufra. Sanggup mengikuti ya, karena ini kan kayak perjanjian gitu secara tidak langsung. Kemudian ini ada pilih ini aja ya, sebagai sampel dia pengen ikut GoPay gitu kan. Ini tuh sebenarnya bisa diisi oleh screenshot sosmed, langsung kirim pendaftaran. Nanti akan di ACC karena dia masih pending kan, dia akan di ACC. Kalau di ACC dia bisa kirim laporan, dia bisa ngonten terus bisa kirim laporan gitu. Ini harus di ACC lagi nih sama si admin. Kalau mau di ACC sama si admin, kita login lagi sebagai admin. Ini kita selesaikan dulu bagian si KOL nya gitu. Nah, kita login lagi sebagai agensi. Nah, di sini ada yang laporan pendaftar biasanya. Nah, bentar, kita cek dulu riwayat pendaftaran. Nah, ini nih yang tadi ya, dia ngajuin si jobnya gitu. Kita tinggal terima aja atau mau tolak silahkan gitu, tapi ini kita terima aja ya. Udah, setelah kita terima, aksi diterima, langsung ada status diterima. Kemudian kita kembali lagi untuk melihat ya, apakah sudah ada penerimaan job gitu dari agensi. Nah, ini kita langsung login lagi sebagai user. Nah, ini dia ketika menjadi user, kita lihat nih brand yang kita ajukan tadi sudah diterima atau belum gitu. Nah, ini ya, dia sudah diterima tuh, aktif gitu. Oh ini nih, di sini nih sudah aktif ya. Jadi dia tinggal bikin aja tuh si kontennya. Setelah dia bikin konten, dia bisa tambahin laporan gitu. Misalnya anggap saja dia sudah konten gitu dan mau menambahkan laporan gitu. Masukin jumlah like-nya berapa, 12.000 misalnya, komentarnya 100 aja mis. Viewersnya 100.000 mungkin. Jumlah interaksinya 60. Bagikannya 40. Simpannya 10. Nah, ini bisa diisi dengan link postingan.
Ini kita coba isi dengan link postingan saya ya. Sebagai sampel. Nah, oke lanjut. Oke, tadi sorry ke recordnya berhenti karena limit. Jadi ini mau copy dari postingan saya. Kemudian kita tinggal masukin link postingannya di sini. Setelah itu kita kasih bukti gambar insight-nya. Insight-nya aku ada contohnya di sini aja nih. Nah, ini insight-nya. Nah, ini dia. Setelah itu kita simpan laporannya. Setelah terinput, maka nanti ada kayak laporannya gitu, kayak sudah ter-up gitu. Di sini sudah ada keterangannya semua. Untuk link bisa dilihat, ntar langsung aja ngelink ke Instagram yang tadi, yang postingan yang tadi tuh. Dan untuk gambarnya juga bisa dilihat, bukti si insight-nya ini udah seperti itu. Dan ini biasanya insight ini akan disimpan oleh agensi dan akan diarsip. Setelah menerima arsip, baru agensi akan mengabari KOL untuk menurunkan fee ataupun apa bentuknya gitu, voucher atau staycation, apa tergantung gitu dari yang diajukan. Seperti itu. Kalau untuk halaman agensi gimana? Kalau untuk halaman brand. Kalau untuk halaman brand sih dia tuh sebenarnya hanya memantau aja jalannya. Kalau ada yang kejanggalan baru dia kirim pesan ke agensi gitu. Tapi kalau nggak ada hal yang terjadi, ya sudah gitu. Dia cuma memantau saja gitu perannya. Di sini saya akan coba login sebagai brand. Sorry. Kayaknya nggak pakai satu deh. Oke. Nah, ini jika kita login sebagai brand gitu. Brand sebenarnya emang low profile. Kadang beberapa brand tidak ingin memasukkan foto profile gitu agar tetap rahasia. Jadi dia hanya cuman bisa melihat nih yang daftar ke brand dia. Ini kan dia baru bikin nih jobnya dari si brand ini gitu. Jadi dia bisa ngelihat nih siapa yang udah ngasih laporan dan dia bisa ngambil juga si fotonya gitu. Laporannya dan ini sudah aktif untuk melihat nih job kita sudah aktif oleh agensi gitu. Dan ini untuk riwayat pendaftarannya. Sebenarnya riwayat pendaftaran nggak ada sih kalau untuk brand. Sudah di sini cuman hanya ada pesan apabila ada hal darurat yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu sistem saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, dan maaf juga kalau di sini kondisinya lagi kurang berisik, kurang berisik, kurang sunyi. Terima kasih.